Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Sinatria dengan NIM 2404714 dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang kinematika dan dinamika. Di sini ada pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan sudut lintasan mempengaruhi komponen gerak benda. Kedua, bagaimana variasi massa objek mempengaruhi percepatan benda di atas bidang miring. Ketiga, bagaimana perubahan variabel fisis mempengaruhi percepatan serta gerakan sistem dalam percobaan. Keempat, bagaimana pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edwood terhadap komponen gerak sistem. Kelima, bagaimana pengaruh perbedaan massa benda terhadap lintasan gerak pada pesawat Edwood. Lalu ada tujuan percobaan yang menyelidiki pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Kedua, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Ketiga, menyelidiki perubahan variabel besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring dan pesawat Edwood. Keempat, menyelidiki pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edwood terhadap komponen gerak sistem. Kelima, menyelidiki lintasan gerak benda pada pesawat Edwood. Lalu ada hipotesis. Hipotesis pertama, bagaimana sudut kemiringan lintasan mempengaruhi percepatan pada saat massa kereta tetap. Kedua, bagaimana massa tambahan yang diletakkan pada kereta mempengaruhi percepatan kereta pada saat sudut kemiringan tetap. Ketiga, apa yang terjadi jika massa kedua benda di pesawat Edwood sama jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edwood. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi percepatan sistem. Lalu ada jawaban hipotesis. Semakin besar sudut kemiringannya, maka percepatannya semakin bertambah. Ketika massa bertambah, maka percepatannya juga bertambah. Ketiga, jika massa kedua benda sama, maka akan setimbang karena tidak bergerak dan kecepatannya 0. Ketika ada massa tambahan, maka kecepatannya tidak sama dengan 0. Di sini ada pembahasan tentang pesawat Edwood. Pesawat Edwood adalah perangkaian dua benda yang massanya sama digantung secara vertikal pada sebuah katrol tanpa gesekan yang massanya dapat diabaikan. Ketika benda M1 diberikan beban tambahan, akan lebih berat daripada M2. Hal ini menyebabkan benda M1 bergerak dipercepat ke bawah, sedangkan benda M2 akan bergerak ke atas dengan percepatan yang sama besarnya. Hal itu akan menyebabkan katrol berotasi pada sumbu tetapnya. Pada tiap silinder berlaku hukum 2 Newton dengan rumus F gaya sama dengan massa dikali percepatan. Di sini ada pesawat Edwood. Ini ada tabel grafiknya. Hubungan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu hasil dari praktikum menunjukkan kecepatan semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin bertambahnya waktu, maka kecepatannya juga semakin meningkat. Dilihat dari tabel grafiknya, si waktunya meningkat. Nah, kecepatannya juga meningkat. Nah, di sini ada hubungan percepatan terhadap waktu. Percepatan terhadap waktu hasil dari praktikum menunjukkan bahwa percepatan konstan menurut teori dalam percobaan pesawat Edwood. Percepatan terhadap waktu bersifat konstan selama gaya yang bekerja pada sistem tidak berubah. Percepatannya konstan. Di sini ada hubungan percepatan terhadap massa benda. Percepatan terhadap massa benda menurut hasil dari praktikum menunjukkan bahwa semakin berat massanya, maka percepatan semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar massanya, maka percepatannya semakin kecil. Kereta dinamika. Di pembahasannya, keberlakuan hukum 2 Newton pada kereta dinamika dapat dipelajari
dengan memvariasikan beberapa variabel seperti sudut kemiringan, rel presisi, dan massa kereta dinamika. Melalui pendekatan yang sederhana, kita bisa menyatakan secara matematis bahwa penyebab gerak benda sepanjang lintasan adalah gaya, sehingga pergerakan benda mengikuti kaidah GLBB. Karena waktu, kita lanjut. Di sini ada hubungan kecepatan terhadap waktu menurut kereta dinamika. Dalam grafik tersebut bahwa kecepatannya bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini karena memang terdapat percepatan yang menyebabkan kecepatan bertambah waktu seiring waktu. Di sini juga massa benda terhadap percepatan terhadap massa benda. Di sini berbanding terbalik dengan massa benda. Hal ini sesuai dengan teori bahwa percepatannya berbanding terbalik dengan massa benda untuk gaya yang sama. Semakin besar massa, semakin kecil percepatannya, dan sebaliknya. Di sini juga ada hubungan percepatan terhadap sudut. Dalam grafik terlihat bahwa sudut kemiringan tidak mempengaruhi percepatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa percepatan benda yang bergerak di permukaan miring berhubung langsung dengan sudut kemiringan. Semakin besar sudut kemiringannya, semakin besar percepatan yang dihasilkan. Ternyata semakin cepat kereta dinamikanya, maka semakin keras juga goncangan yang sehingga membuat rel kereta terguncang ke bawah. Lalu ada hubungan percepatan terhadap sudut. Dalam grafik terlihat bahwa sudut kemiringan tidak mempengaruhi percepatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu di sini ada pembahasan hasil dari praktikum menunjukkan sudut kemiringan tidak berpengaruh terhadap percepatan, namun hal ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis kita. Karena seharusnya semakin percepatan berpengaruh juga pada kemiringan semakin meningkat. Menurut hipotesis kami, semakin besar massanya, semakin meningkat juga percepatannya. Namun hasil praktikum menunjukkan bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatan. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori hasil kami literatur bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Penutupan hasil dari praktikum menunjukkan sudut kemiringan tidak berpengaruh terhadap percepatan. Nah, di sini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.